Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Karakter atau Karakter Building di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai menyikapi perubahan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Perubahan merupakan salah satu kata yang cukup santer yang dibicarakan di negeri kita ini, di mana sebagian rakyat menginginkan perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Amin. Kata ini juga dapat membuat manusia takut, sekaligus excited, nervous, dan juga tertantang. Dengan perubahan kita akan menemukan hal yang baru, dan untuk mendapatkan pengalaman baru dalam hidup hanya satu yang dibutuhkan, yaitu keberanian untuk memulai. Karena setelah kita memulai, langkah pertama kita tidak dapat membendung perubahan yang membentang di depan kita. Kadang sering teringat cerita teman yang gusar karena dia akan mengalami perubahan terbesar dalam hidupnya, yaitu melepas status lajangnya. Dengan perubahan status tersebut, dia membayangkan akan mengalami suatu evolusi perubahan yang drastis setelah menikah, dan untuk semakin mendekat ke hari H, dia terlihat tegang dan sering salah tingkah. Itulah perilaku yang akan mengalami perubahan yang besar dalam hidup, akan membuat seseorang takut, nervous, dan juga tertantang. Memang yang sering kita bayangkan tentang perubahan seringkali sesuatu yang drastis dan evolusioner. Padahal setiap hari, sadar atau tidak, hidup kita selalu berubah. Mulai dari bangun pagi, pandangan hidup kita tentang apa yang kita jalani pasti berubah. Setiap hari adalah tantangan untuk mencari hal-hal yang baru dalam menjalani hidup yang seringkali terasa rutin dan monoton. Sesekali memang ada kejutan yang tiba-tiba memberikan warna dalam hidup, tapi seringkali perubahan yang terjadi seperti air yang menetes melubangi batu. Perubahan yang kecil terjadi setiap hari, seperti langkah kecil yang terus-menerus dijalani tanpa terasa. Kita akan sampai di satu titik yang belum pernah kita capai sebelumnya. Saat itulah kemudian kita sadar, semua yang telah kita lewati tidak mungkin terulang kembali. Ketika mencoba flashback ke belakang, seringkali kita terheran-heran dengan diri kita sendiri. Kok bisa ya kita melalui semua ini? Pada kenyataannya kehidupan kita seringkali berjalan tidak seperti yang kita rencanakan dan kita harapkan. Banyak sesuatu hal ketika dijalani terasa berat dan kita berkeluh kesal, ngomel pada diri sendiri, kenapa kita harus menjalani semua ini? Tapi akhirnya keluh kesah itu membuat kita malah kehilangan cara untuk menikmati hidup. Kita tidak tahu di umur berapa kita akan mati, dan kita tidak bisa membiarkan hidup kita berjalan begitu saja tanpa jejak-jejak perubahan yang bisa kita nikmati dan kita pahami. Untuk menikmati dan memahami jejak itu, kita mesti terbuka pada diri sendiri, menerima kejutan dan perubahan sekecil apapun itu setiap harinya. Seperti sebuah question di sebuah majalah, ketika kamu belum
Temukan di mana nikmatnya perubahan itu, bukan berarti kamu berhenti menjalaninya. Dan yakin bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan kamu. Kemudian jalani seperti kamu menjalani hari-harimu. Semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Hidup adalah sebuah narasi panjang akan perubahan. Kita lahir sebagai seorang bayi mungil yang tak bisa berbuat apa-apa. Namun waktu memberikan kita kesempatan untuk berubah secara bertahap. Perubahan yang mengantarkan kita ke bentuk terbaik seperti saat ini. Itulah esensi sebuah perubahan. Bahwa semuanya berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu umumnya tidak kita sadari karena dia berjalan secara bertahap, perlahan-lahan. Namun, pada beberapa kasus perubahan itu terjadi secara dramatis atau revolusioner. Karakteristik perubahan. Thomas Robert Malthus menulis hasil penelitiannya bahwa the power of population akan tumbuh jauh melebihi kemampuan the power in earth untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Hal ini memecah sikap rakyat Inggris ke dalam dua kelompok, yakni kaum pesimis dan kaum optimis. Kaum pesimis hanya berkutat dalam keributan, maki-makian terhadap kerajaan dan menyuarakan ketakutan-ketakutan. Sementara kaum optimis meneruskan kerja dan membiarkan hidupnya masuk dalam kotak zona ketidaknyamanan atau discomfort zone. Mereka melakukan serangkaian penelitian dan bertindak cermat untuk menyelamatkan kehidupan. Alat-alat manajemen kita lihat berkat orang-orang optimis itulah ramalan Malthus tidak terbukti. Inggris berhasil keluar dari ancaman kekurangan pangan bagi umat manusia melalui 3 cerita besar, yakni migrasi dengan teknologi transportasi laut, revolusi pertanian, dan revolusi industri. Menggambarkan kondisi tersebut tidak ada kata lain selain melakukan perubahan. Ada beberapa karakteristik perubahan, yakni perubahan memerlukan change maker. Rata-rata pemimpin yang menciptakan perubahan tidak bekerja sendiri, tetapi ia memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan sebagian besar pemimpin perubahan gugur di usia perjuangannya. Tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Sebagian besar orang bahkan hanya melihat realitas tanpa kemampuan melihat masa depan. Sehingga persoalan besar perubahan adalah mengajak orang untuk melihat dan mempercayai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perubahan terjadi setiap saat. Karena itu perubahan harus diciptakan setiap saat pula. Bukan sekali-sekali. Setiap satu perubahan kecil dilakukan oleh seseorang, maka akan terjadi perubahan-perubahan lainnya. Perubahan menyangkut dua sisi, hard dan soft. Perubahan menyangkut dua sisi, hard dan soft. Sisi hard menyangkut uang dan teknologi, sedangkan sisi soft menyangkut manusia dan organisasi. Sebagian besar pemimpin hanya fokus pada sisi hard, padahal keberhasilan sangat ditentukan oleh sisi soft. Perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Untuk menaklukkannya perlu kematangan berpikir, kepribadian yang teguh, konsep yang jelas dan sistematis, dilakukan secara bertahap dan dukungan yang luas. Perubahan membutuhkan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar organisasi atau corporate culture. Tanpa menyentuh nilai-nilai dasar tersebut, perubahan tidak akan mengubah perilaku dan kebiasaan. Perubahan tidak selalu membawa ke arah yang lebih baik secara instan. Perlu waktu dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Perubahan menimbulkan ekspektasi, dan karena ekspektasi yang belum tercapai akan menimbulkan kekecewaan. Sehingga manajemen perubahan harus diimbangi dengan manajemen harapan agar para pengikut dan pendukung perubahan dapat terus membakar energi untuk terlibat dalam proses perubahan itu. Walaupun tujuannya meleset atau masih memerlukan waktu untuk dicapai.
Perubahan seringkali menakutkan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Namun dengan komunikasi dan pendekatan yang baik, khususnya dari para pemimpin, hal tersebut akan dapat diantisipasi. Persiapan menghadapi perubahan. Kata-kata perubahan sering berlawanan dengan kata kemapanan. Biasanya anak-anak muda paling sedang menuntut perubahan, tetapi perlahan-lahan tuntutan makin kendor. Lama-kelamaan masuk ke wilayah yang menyukai kemapanan. Pada waktu muda, wajar menuntut perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, maka yang muda tidak akan kebagian. Sedangkan kalau sudah mulai tua 40 tahun, 40 ke atas, tuntutan perubahan mulai kendor. Karena pada usia itu selalu sudah mulai bisa menikmati fasilitas. Kalau dia masih menuntut perubahan, artinya fasilitas itu pun akan berpindah. Bagaimana menyikapi perubahan? Disadari atau tidak, diterima atau tidak, siap atau tidak, perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian kita. Kemajuan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya, bergesernya tren mode dan selera pasar terhadap produk, persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat menjelang fakta dan perubahan dalam segala hal telah mengubah tatanan dan nilai ada. Mungkin kita menganggap sesuatu tidak baik atau salah 10 tahun yang lalu dan sekarang sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Ini menunjukkan wajah dunia yang selalu berubah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi suatu perubahan. Menurut informasi yang saya peroleh, tenaga kerja asing sudah mulai merambah dengan gencar dunia kerja di Indonesia di beberapa sektor industri. Kalau dipikir sebenarnya tanpa disadari pun, perubahan itu sendiri terjadi pada diri kita seperti halnya usia dan kondisi tubuh kita. Dengan semakin berjalannya waktu, usia akan terus bertambah menyebabkan kondisi fisik dan kecantikan seseorang akan juga berubah. Kita tidak dapat menghentikan lajunya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.